Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, dan kita akan memasuki pelajaran 5, yaitu Rasulullah idolaku, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad al-Mustafa. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah sebagai berikut. Kalian simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'di wa atayna Dauda zabura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55. Nah anak-anak, kalian tahu tidak siapa nama panjang Nabi Daud alaihissalam? Nah, simak baik-baik ya. Jadi, nama panjang Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Daud bin Ibsya, bin Uwaid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahsyum, bin Uwainadab, bin Irmi, bin Hashrun, bin Farid, bin Yahuza, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim al-Khalil. Nah, itu anak-anak, nama panjang dari Nabi Daud alaihissalam. Baik anak-anak, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung,
Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Baik anak-anak, di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, beliau dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surah Saba. Surah Saba ayat 10-11 dan surah Al-Anbiya ayat 80. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat Nabi Daud yang guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Jabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah anak-anak, perhatikan gambar ya, ini salah satu contoh uswatun hasanah yang dapat kita ambil dari suri tauladan Nabi Daud. Gambarnya, gambar seorang guru dan murid yang berzikir di musola sekolah. Hal ini meneladani sikap Nabi Daud yang gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam, yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Jabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Dan yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Nah anak-anak, setelah ini akan ada sedikit video kisah Nabi Daud. Nah, silakan kalian perhatikan video tersebut karena nanti ada soal dari video tersebut. Hei, lihat itu, Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Hidup Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut.
Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Baik anak-anak, sekarang kita masuki kepada kisah Nabi yang kedua, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bacalah dengan cermat kisah teladan Nabi Sulaiman berikut ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Hebat ya Nabi Sulaiman ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan seperti mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Naml, yaitu ayat 15 dan 44. Bisa kalian nanti cek di Al-Quran masing-masing ya anak-anak. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nah anak-anak, berikut nama asli dari Nabi Sulaiman. Kalian simak baik-baik ya. Jadi nama asli dari Nabi Sulaiman yaitu Nabi Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahsyum bin Uwainadab bin Irm bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Kurang lebih nama beliau hampir sama seperti Nabi Daud ya, karena beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah anak-anak, dari kisah Nabi Sulaiman ini ada 3 pelajaran yang perlu kita petik ya. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini akan ada sedikit cerita, potongan cerita dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian simak baik-baik ya. Ada apa, wahai Baginda? Wahai semua pengikutku, di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas. Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita. Karena itulah, kita berhenti sejenak di sini. Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang. Iya, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu kecuali Raja kita Sulaiman. Benar. Kita lanjutkan kembali perjalanan setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka. Hei, siapa itu? Wahai temanku, sepertinya aku baru melihatmu. Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri Sabah. Kalau boleh tahu, iring-iringan apakah ini? Oh, ini rombongan Raja Sulaiman. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki kekuasaan yang besar. Oh ya? Di negeriku juga ada seorang penguasa. Dia seorang wanita. Kekuasaannya pun cukup besar. Ia dan rakyatnya menyembah matahari. Benarkah? Pasti Raja Sulaiman tertarik akan hal ini. Aku ingin sekali melihat negeri Sabah itu. Maukah kau mengantar ke sana? Oh, tentu. Ayo. Maafkan hamba, Baginda. Persediaan air kita sudah menipis. Menurut saya, sebaiknya kita berhenti di sini untuk mengisi persediaan air. Baiklah. Pengawal,
cepat perintahkan kepada seluruh pasukan untuk berhenti dan beristirahat di sini. Baik, Baginda. Pengawal, kemana Hudhud? Cari dia. Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar sini. Baik, Baginda. Mana dia? Hai, saudaraku. Apakah di antara kalian ada yang melihat Hudhud? Hudhud si burung. Iya, kau lihat tidak? Tadi aku melihat dia terbang. Tapi entah kemana. Wah, dia pergi tanpa izin Baginda Sulaiman. Pasti beliau akan murka. Lalu, bagaimana aku harus mengatakannya ya? Maaf Baginda, hamba tidak berhasil menemukan Hudhud. Apa? Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu Baginda. Tapi salah seorang pasukan sempat melihatnya terbang menjauh. Kenapa dia tidak meminta izin lebih dahulu kepadaku? Jika ia kembali, aku akan menghukumnya. Kalau perlu, aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihnya. Pengawal. Iya, Baginda. Perintahkan kepada yang lain untuk mencari sumber air. Baik, Baginda. Wah, subhanallah. Itu sungguh istana yang luar biasa. Itu istana kerajaan Sabah. Sepertinya bagus sekali bangunan itu. Ayo kita ke menara sana. Wah, luar biasa. Pemimpin kerajaan ini siapa ya? Seorang ratu bernama Balkis. Hei, sedang apa mereka di sana? Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan upacara persembahan terhadap matahari. Yang ditandui itu Ratu Balkis ya? Ya, benar. Wahai Dewa Matahari, berilah kami kemakmuran. Dewa Matahari, berilah kami kesejahteraan. Demi Allah yang memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar. Ternyata ada raja lain selain Sulaiman dan mereka tidak menyembah Allah. Baiklah teman, aku harus segera kembali. Terima kasih ya, kau sudah mengantarkan aku. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.